Bab 311. Rosi berdiri kaget dan menggeleng keras. Bukan aku. Omong kosong. Kalau kau buat pernyataan seperti itu lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Chris tidak membantahnya. Ia berbalik dan berkata dengan percaya diri kepada petugas polisi, itu dia. Dia yang memintaku melakukan semua ini. Dia mengikuti Nona Corin dari Lunar Century Manor ke tepi sungai yonder, dan dia memilihku untuk melakukan pekerjaan itu karena dia melihat Corin berbicara kepadaku saat aku membagikan selebaran. Dia mengambil ponsel yang dijatuhkan Nona Corin dan menggunakan ponselnya untuk mentransfer uang kepada saya terlebih dahulu. Dia kemudian menghapus catatan transfer dan meminta orang lain untuk mengirim telepon ke kantor polisi dan bertindak seolah-olah mereka menemukan telepon seluler itu secara kebetulan. Setiap langkahnya diperhitungkan dengan cermat olehnya untuk menjadikan Nona Corin tersangka utama. Mendengar itu, Anya bangkit dari pelukan Lukas dengan kaget dan menatap sahabatnya tak percaya. Rosi, kok bisa-bisanya kamu berbuat seperti itu? Sudah kubilang sejak lama, jangan cari masalah dengan Corin demi aku. Apapun urusanku dengan Jeremy itu tidak ada hubungannya dengan Corin, dan aku tidak suka kamu berbuat seperti itu. Rosi menggeleng panik. Tapi Anya, itu bukan aku. Sumpah, itu bukan aku. Anya memasang ekspresi sangat kecewa setelah melihat betapa keras kepala Rosi. Ia tak ingin berkata apa-apa lagi. Dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbalik dan menyeka air matanya di pelukan kakaknya. Rosi kebingungan setelah kehilangan kepercayaan sahabatnya. Ia memelototi Corin dengan marah dan menunjuknya, sambil berkata, kau yang melakukannya. Kau menyuruh gangster ini menjebakku hanya untuk membebaskan dirimu dari tuduhan. Kau jahat, Corin. Corin mengangkat alisnya dan tatapan jijik terpancar di matanya. Yang kulakukan hanyalah menyuruh pengacaraku menemukan ibu dan anak itu dan menyelamatkan mereka. Aku tidak ikut campur dalam hal lain, dan aku, sama seperti semua orang di sini, hanya tahu siapa yang sebenarnya menghasutnya ketika dia menyebut namamu. Tak kusangka kau akan melakukannya lagi, Nona Rosi. Rosi panik. Jangan coba-coba pura-pura polos, Corin. Kamu nggak akan berhasil. Dengan mata merah dan putus asa, ia berbalik dan berkata kepada Lukas, kau tak boleh percaya sepatah kata pun yang dia katakan, Lukas. Dia sengaja merancang ini untuk membersihkan namanya dan menjebakku. Lukas melirik Rosi, lalu Corin, dan ada ekspresi termenung namun rumit di matanya. Kedua petugas polisi itu berjalan ke arah Rosi dan mengeluarkan beberapa borgol. Nona Rosi, tolong tetap di sini dan bekerja sama dalam penyelidikan ini. Rosi mundur panik dan tak terima di borgol. Anya, tolong aku. Anya tak tahan marah kepada sahabatnya ketika sahabatnya itu meminta bantuan. Ia menghampiri Corin untuk mencoba memegang tangannya, tetapi Corin dengan sopan menghindarinya. Ekspresi canggung muncul di wajah Anya. Lalu ia menarik tangannya dengan kesal sambil berkata dengan nada agak menyesal, maaf Corin. Aku tidak tahu kalau ini benar. Kau sangat menderita beberapa hari ini, tapi Rosi membuat kesalahan demi aku di saat kebingungan. Tidak apa-apa kan kalau kau melupakannya, memaafkannya, dan memberinya kesempatan lagi. Bab 312. Corin tersenyum. Oh, jadi kau bersikeras agar mereka melanjutkan ini. Masalah ini akan selesai jika aku tersangka, tapi sekarang kau menyuruhku untuk tidak menyelidikinya karena sahabatmu sekarang tersangka. Ini standar ganda tingkat tinggi. Anya sedikit malu. Aku tidak pernah berpikir untuk melanjutkan masalah ini. Kakakku yang tidak bisa menerima hal itu. Seseorang ingin menyakitiku, jadi dia. Ironisnya, tangan Corin masih terborgol, dan ia bersandar malas di kursi sambil berkata, maaf, Nona Anya, tapi saya tidak mau mendengarkan Anda bicara lagi. Kita serahkan saja pada polisi untuk mengungkap masalah ini sampai tuntas. Anya menundukkan kepala, tetapi ia masih bertekad untuk memohon atas nama Rosi. Maafkan aku, Corin. Memang salah kami karena menyalahkanmu, tapi Rosi sahabatku. Kuharap kau bisa lebih murah hati. Corin mengabaikan Anya begitu saja dan melirik Lukas yang tampak tenang di dekatnya. Kau sangat menyayangi adikmu, kan, Tuan Lukas? Kurasa kau tidak akan begitu murah hati terhadap dalang sebenarnya di balik layar, kan?
Anya mengerutkan kening, berbalik menatap Lukas, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Lukas, kau tahu Rosie tidak berniat menyakitiku. Dia melakukannya demi kebaikanku, tapi caranya tidak benar." Lukas tidak menaruh simpati pada Rosie, tetapi karena Rosie adalah sahabat saudara perempuannya, dia memiliki beberapa kekhawatiran dan karena itu merenung dalam-dalam. Corinne bisa melihat keraguan Lukas, jadi dia mendengus pelan dan berkata, "Tuan Lukas, aku sangat berharap pria sepertimu punya prinsip dalam melakukan sesuatu. Kau pasti tidak ingin mempermalukan diri sendiri karena kau menerapkan standar ganda terhadap adikmu yang berharga." Lukas kembali tenang setelah ucapan tajam itu. Ia menatap Corinne dan tersenyum tipis lalu berkata, "Jangan khawatir, Nona Corinne. Kalau polisi tahu Chris dan keluarganya berkata jujur, aku akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukanmu." Corinne tersenyum. Senang mendengarnya. Emosi Rosie langsung hancur setelah mendengar pernyataan Lukas. "Bukan aku, Lukas. Corinne menjebakku. Kumohon, kau harus percaya padaku." Para petugas polisi melangkah maju dan menekan Rosie yang tidak kooperatif dibaringkan di atas meja. Mereka kemudian memborgolnya dengan paksa dan mengawalnya ke ruang interogasi. Pada saat yang sama, Chris, istrinya, dan putra mereka dibawa ke ruang interogasi terpisah, dan penyelidikan serius dilakukan untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat. Setengah jam kemudian, dua petugas polisi datang untuk membuka borgol Corinne. Mereka kemudian menjelaskan dengan malu-malu, "Setelah penyelidikan kami telah memastikan bahwa semua pernyataan Chris benar, dan Anda sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Kami dengan tulus meminta maaf atas kelalaian kami dalam menangani kasus ini dan memperlakukan Anda dengan sangat kasar saat Anda dirawat di rumah sakit karena alergi parah Anda." Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Corinne memindahkannya pergelangan tangannya yang tidak nyaman dan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir tentang." Corinne bisa melihat keraguan Lukas, jadi dia mendengus pelan dan berkata, "Tuan Lukas, aku sangat berharap pria sepertimu punya prinsip dalam melakukan sesuatu. Kau pasti tidak ingin mempermalukan diri sendiri karena kau menerapkan standar ganda terhadap adikmu yang berharga." Lukas kembali tenang setelah ucapan tajam itu. Ia menatap Corinne dan tersenyum tipis lalu berkata, "Jangan khawatir, Nona Corinne. Kalau polisi tahu Chris dan keluarganya berkata jujur, aku akan memperlakukannya sama seperti aku memperlakukanmu." Corinne tersenyum. Senang mendengarnya. Emosi Rosie langsung hancur setelah mendengar pernyataan Lukas. "Bukan aku, Lukas. Corinne menjebakku. Kumohon, kau harus percaya padaku." Para petugas polisi melangkah maju dan menekan Rosie yang tidak kooperatif dibaringkan di atas meja. Mereka kemudian memborgolnya dengan paksa dan mengawalnya ke ruang interogasi. Pada saat yang sama, Chris, istrinya, dan putra mereka dibawa ke ruang interogasi terpisah, dan penyelidikan serius dilakukan untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat. Setengah jam kemudian, dua petugas polisi datang untuk membuka borgol Corinne. Mereka kemudian menjelaskan dengan malu-malu, "Setelah penyelidikan kami telah memastikan bahwa semua pernyataan Chris benar, dan Anda sama sekali tidak terlibat dalam kasus ini. Kami dengan tulus meminta maaf atas kelalaian kami dalam menangani kasus ini dan memperlakukan Anda dengan sangat kasar saat Anda dirawat di rumah sakit karena alergi parah Anda." Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, Corinne memindahkannya pergelangan tangannya yang tidak nyaman dan menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir tentang itu. Dia menjebakku, dan dia juga memasukkan polisi ke dalam perhitungannya. Kita semua korban di sini." Kedua petugas polisi itu menatap Corinne dengan heran, lalu saling berpandangan tak percaya. Mereka mengira Corinne akan berakhir mengeluh dan menuduh mereka lalai, tetapi yang mereka terima justru menunjukkan toleransi dan pengertian. Kesalahan memang terjadi sesekali, tetapi kebanyakan orang yang berada dalam situasi Corinne tidak akan menunjukkan kebaikan seperti itu kepada mereka. Meskipun demikian, gadis kecil di depan mereka memiliki keterbukaan pikiran yang jauh melampaui usianya, dan itu cukup untuk menyentuh hati dan menggerakkan hati mereka. Salah satu petugas polisi berkata dengan malu, "Kami sudah merepotkanmu beberapa hari ini. Apa perlu kami siapkan mobil untuk mengantarmu pulang?" Corinne melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak usah repot-repot. Aku menghargai kebaikanmu,
tapi aku tidak mau duduk di mobil polisi lagi. Meskipun ia menolak, kedua petugas polisi itu tersenyum ramah. Kami mengerti. Kalau begitu, kami tidak akan mengantarmu. Hati-hati di jalan pulang. Mereka memperoleh kesan yang baik tentang Corin karena jarang bagi mereka untuk bertemu orang yang memahami pekerjaan mereka sebaik Corin. Baik, Pak. Jangan khawatirkan saya. Anda harus kembali ke penyelidikan Anda. Oke. Lukas berjalan ke arah Corin dengan senyum tipis setelah para petugas polisi pergi, berniat berjabat tangan dengan Corin untuk berdamai setelah kebenaran terungkap. Sayangnya baginya, novel drama. Corin bahkan tidak berhenti untuknya dan hanya berjalan melewatinya tanpa memandangnya. Ia menyipitkan mata dan merasa malu. Ini pertama kalinya ia diabaikan dan dipandang rendah. Bab 313. Ketika Corin pergi, Anya datang dengan cemas dan bertanya, apa yang akan terjadi pada Rosie sekarang? Lukas tersadar dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada adiknya, dia sudah dewasa sekarang. Dia bisa berpikir sendiri. Sudah sepantasnya dia menanggung akibat perbuatannya. Tapi Rosie sahabatku, kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. Cukup, aku tidak mau dengar sepatah kata pun. Kamu harus pulang bersama Sunny. Di dalam toilet kantor polisi, Corin keluar setelah mencuci tangan, dan Gabriel, yang telah menunggunya di koridor, melangkah maju dan dengan hormat memberikan tisu. Setelah itu, ia menyerahkan ponselnya dan berkata, Tuan Aaron menelepon. Dia ingin bicara denganmu. Corin mengambil tisu dan menyekat tangannya sebelum menjawab panggilan. Suara Aaron terdengar dari ujung sana. Apa kabar, bos? Kamu baik-baik saja di sana? Semuanya baik-baik saja. Kamu berhasil menemukan saksi tepat waktu, jadi kamu akan mendapat hadiah begitu aku kembali. Aaron menjawab dengan canggung, bukan aku, bos. Ekspresi Corin membeku. Bukan kamu. Maksudmu mereka kabur sendiri. Bukan itu juga. Aku datang terlambat, dan mereka sudah diselamatkan ketika saya sampai di lokasi mereka. Siapa yang menyelamatkan mereka? Novel drama. Jika tebakanku benar, itu adalah anak buah Jeremy. Bawahannya, yang bernama Tommy, mengirim beberapa orang untuk menyelidiki keluarga Chris beberapa hari terakhir ini. Dia mendapati segalanya selangkah lebih maju dari kita. Corin terkejut dan terdiam cukup lama. Aaron lalu menambahkan, kalau boleh, bos, Tuan Jeremy sebenarnya. Namun, sebelum dia dapat menyelesaikan kalimatnya, Corin menutup telepon dengan kesal. Gabriel bisa melihat bahwa Corin tidak terlalu senang, jadi dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu ingin ikut denganku nanti? Setelah Corin mengembalikan ponselnya, ia melambaikan tangan dan berkata, terima kasih, tapi tidak usah. Kamu harus kembali ke firma hukummu sekarang karena urusanku sudah selesai. Dipahami. Mereka berdua meninggalkan kantor polisi satu demi satu. Gabriel membungkuk pada Corin untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum berbalik dan pergi dengan mobilnya. Corin menyipitkan matanya sedikit saat melihat mobil Gabriel pergi. Begitu ia mengalihkan pandangannya, ia terkejut melihat Jeremy menunggu di pintu masuk kantor polisi. Suasana hatinya agak rumit ketika bertemu dengannya lagi, dan ia langsung membeku di tempat. Pria itu mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, bersandar malas di depan mobil sport putih yang mahal. Sebatang rokok terselip di ujung jari-jarinya yang panjang dan ia merokok dengan santai seolah menunggu seseorang. Ketika ia melihat Corin berdiri di sana seperti orang bodoh, ia mengangkat tangannya dan membuat gerakan kemari. Kemarilah. Corin ragu sejenak sebelum berjalan mendekat. Tuan. Jeremy mengembuskan asap rokok, menyipitkan mata ke arahnya, lalu melirik ke arah mobil Gabriel pergi. Kau punya banyak koneksi, Corin. Bab 314. Corin berbalik dan mengerti apa yang dimaksud Jeremy ketika dia melihat bahwa dia melihat ke arah itu. Mobil Gabriel pergi. Oh, dia dulu seniorku di jurusan hukum alma materku. Dia orang yang sangat ramah, dan berkat dialah aku bisa keluar dari masalah ini. Ramah. Jeremy mematikan rokoknya yang masih setengah terbakar dan menatapnya dengan mata yang tak berdasar. Seniormu terkenal di seluruh kota sebagai pengacara yang paling sulit disewa, tapi dia bersedia membantu mantan mahasiswa tingkat 3-nya. Dia pasti punya hubungan yang sangat baik denganmu.
Dia jelas sedang bertanya padanya. Corin tidak ingin menjelaskan kepadanya karena dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan dia tidak dapat memikirkan penjelasan yang masuk akal pada saat itu. Jika dia bicara terlalu banyak, dia mungkin akan keceplosan, jadi dia memilih diam saja. Lalu, Annie muncul entah dari mana sambil membawa ember kecil. Ia mencelupkan setangkai besar daun sage ke dalam ember berisi air dan menyiramkannya ke Corin. Selamat, kau sudah dibebaskan. Sebelum Corin sempat bereaksi, wajahnya terciprat air, dan dia terbatuk 2 kali setelah tersedak. Jeremy mengerutkan kening setelah melihat tingkah Annie, lalu menarik Annie ke dalam pelukannya dan membungkusnya dengan mantel. Ia lalu menatap Annie dengan dingin. Apa yang kau lakukan? Mulai terkikik lagi. Sekalipun Jeremy tidak senang padanya, dia tetap membiarkannya berbuat sesuka hatinya. Annie tercengang, dan dia menatap Corin dengan terkejut. Apa yang kamu tertawakan? Tentu saja, kau manis sekali. Corin melepaskan diri dari pelukannya sambil tertawa. Lalu ia menghampiri Annie, menepuk bahu Annie dengan kedua tangan, dan berkata, terima kasih, Annie. Aku memang harus menyingkirkan kesialanku. Akhir-akhir ini keadaanku sedang tidak baik, terutama sejak kau memprovokasi pamanmu. Annie langsung memasang ekspresi puas setelah mendengar ucapan Corin. Dengar itu, paman. Dia pikir paman yang sial. Jeremy terdiam. Kedua gadis itu kemudian berkumpul dan berbisik satu sama lain sambil tertawa dari waktu ke waktu, novel drama. Jeremy akhirnya diabaikan sepenuhnya, dan dia memasang ekspresi dingin saat menatap Corin kecil yang tak berperasaan. Dia membetulkan pakaiannya yang sengaja dikerutkan, memijat-mijat alisnya tanpa daya, lalu bergerak beberapa langkah ke samping untuk menyalakan sebatang rokok lagi. Kamu kesini mau jemput Corin? Anya menghampiri dan bertanya dengan suara lembut. Ia telah mendesak kakaknya untuk menanyakan keadaan Rosie, sehingga ia tertahan sampai saat itu. Begitu keluar dari kantor polisi, ia langsung meninggalkan kakaknya dan berlari menghampiri Jeremy ketika melihat Jeremy berdiri di gerbang. Senyum di wajah Annie langsung lenyap saat melihat kehadiran Anya. Ia mendengus lalu bergumam kesal, orang paling malang itu ada di sini lagi. Corin menatap Anya dengan acuh tak acuh, memperhatikan raut wajah Jeremy yang lembut, lalu mengalihkan pandangannya tanpa sadar. Ia kebetulan melihat Lukas berdiri tak berdaya di samping mobil mewahnya tak jauh dari sana, menunggu adiknya pulang. Nasib Anya cukup baik mengingat ia memiliki seorang kakak laki-laki yang mencintainya tanpa syarat dan memanjakannya sejak kecil. Tidak ada yang perlu ia takuti, dan ia hanya perlu bersembunyi di balik kakaknya jika sesuatu yang buruk terjadi. Bab 315. Sebaliknya, Corin menjalani seluruh hidupnya tanpa siapapun dan tanpa sesuatu pun untuk diandalkan. Untuk setiap kesulitan dan masalah yang dihadapinya, ia harus menghadapi semuanya dan menemukan solusinya sendiri. Meskipun kepercayaan dirinya telah diredam oleh pengalaman-pengalaman itu, ia bertanya-tanya apakah ia akan bersyukur atas penderitaan yang membuatnya lebih kuat jika ia menengok ke belakang. Jawabannya tegas, tidak. Jika diberi pilihan, tak seorang pun di bumi ini ingin mengalami penderitaan. Suara Anya yang lembut dan ramah terdengar di telinga Corin. Aku sudah minta maaf pada Corin atas kesalahpahaman ini, Jeremy. Gara-gara kebingungan Rosie, dia jadi melakukan kesalahan besar. Padahal dia bukan orang jahat, dan kau seharusnya tahu itu setelah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Bisakah kau bantu aku membujuk Corin untuk tidak melanjutkan masalah ini dan membiarkannya begitu saja kali ini? Kumohon. Polisi bilang Rosie tidak akan dipenjara kalau aku dan Corin tidak melanjutkan masalah ini lebih lanjut. Corin tersenyum sinis dan menoleh ke arah Jeremy, karena dia penasaran apakah Jeremy akan setuju untuk membantu kesayangannya setelah dia memohon dengan sangat lembut kepadanya. Jeremy memasang ekspresi datar, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya di balik kepulan asap. Ia mengembuskan asap dengan tenang dan berkata, kejadian seperti ini sudah terjadi lebih dari sekali, dan ini bukan pertama kalinya Rosie mencoba menyakiti istriku. Aku tak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja, meskipun istriku bilang ia bersedia. Corin terkejut, dan dia menatapnya kosong sambil mengingat apa yang baru saja dia katakan, novel drama. Jeremy,
Anya juga terkejut, dan ia menundukkan kepalanya dengan kecewa. Baiklah, aku mengerti. Jeremy mematikan rokoknya, berjalan melewati Anya, dan melangkah ke arah Corin. Sudah waktunya pulang, katanya tegas. Corin masih linglung ketika Jeremy memegang tangannya, membuka pintu, dan membimbingnya masuk ke dalam mobil. Ia kemudian membungkuk untuk memasangkan sabuk pengaman dan menutup pintu. Ketika kembali ke depan mobil dan berjalan ke kursi pengemudi, ia berpapasan lagi dengan Anya dan berhenti sebentar untuk berkata, "Kamu juga harus pulang. Lukas sudah menunggumu." Anya tersadar dan mengangguk. "Oke, aku mau." Setelah itu, Annie datang sambil tersenyum dan bertanya, "Bagaimana denganku?" Jeremy meliriknya dan berjalan tanpa ampun melewatinya. "Gunakan saja moda transportasi yang sama seperti saat kau ke sini." Annie tak percaya. "Apa? Tunggu, Paman. Paman, jangan pergi. Paman, hei, apa Paman serius sekarang? Apa begini seharusnya Paman memperlakukan keponakanmu?" Dia mengejar Jeremy untuk mencoba menumpang, tetapi mobil itu dengan mudah menjatuhkannya dan melaju pergi sambil menderu-deru mesinnya. "Paman Jeremy," Annie ingin menangis, tetapi air matanya tidak bisa keluar. Anya menatap Annie dengan simpati dan menawarkan dengan ramah. "Mau ikut denganku? Aku bisa minta kakakku untuk mengantarmu pulang." Annie menatap Anya dengan jijik dan menolak tanpa ragu. Enggak. Aku naik taksi sendiri aja. Sampai jumpa." Ia lalu berbalik dan lari seakan menghindari Anya seperti menghindari wabah. Saat Anya melihat ke arah Jeremy melaju dan melirik ke arah sosok Annie yang tidak tahu berterima kasih di belakangnya, ekspresinya yang tadinya tulus berubah menjadi ekspresi muram dan kejam saat dia menggertakkan giginya. "Apa kau akan terus menatap mereka? Mereka semua sudah pergi, dan kita juga harus segera pulang." Nada Lukas yang khawatir dan tertekan terdengar dari belakang. Kekejaman di mata Anya langsung sirna, dan ia kembali ke ekspresi patuhnya yang biasa sebelum berkata dengan patuh, "Oke, Lukas. Ayo pulang." Bab 316. Baik Anya maupun Suni telah membawa mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi keluarga tersebut ke kantor polisi, namun beberapa saat kemudian, Suni terpaksa kembali naik mobil yang sama setelah Lukas memintanya pulang untuk belajar. Akhirnya, Anya pulang naik mobil Lukas. Setelah masuk ke mobil Lukas, Anya langsung melihat amulet yang tergantung di kaca spion. Amulet itu disucikan oleh seorang guru spiritual dari kuil Empyrean yang terletak di puncak gunung yang namanya sama dengan kuil tersebut, Gunung Empyrean. Ada foto kecil seorang gadis kecil dan ibunya, berukuran kurang dari 1 inci, terukir di tengah amulet. Gadis kecil itu memiliki tahi lalat merah ceri yang sama di antara alisnya dengan Anya. Anya tahu Lukas tidak pernah percaya pada hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas, tetapi meskipun begitu, ia tetap bersedia meminta berkat yang aman bagi ibu dan anak itu. Betapa pentingnya ibu dan anak itu baginya sudah jelas. Namun, orang-orang di foto itu bukan Anya dan ibunya, melainkan mantan nyonya dan nona muda keluarga Rivera yang telah hilang selama bertahun-tahun. Artinya, mantan istri ayah Anya, dan putri mereka, Luna, novel drama. "Lukas, kenapa kamu masih menyimpan foto Luna di mobilmu?" tanya Anya dengan nada masam. Lukas baru saja menyalakan mobil dan tangannya berada di setir. Ia menatap amulet itu, dan tatapan dinginnya melembut sesaat. "Agar aku tak pernah melupakannya." Mata Anya yang seperti rusa betina berkilat kecewa. "Tidak adil. Kalau begitu, kenapa kamu tidak punya foto aku dan Suni? Kamu seharusnya tidak membandingkan dirimu dengannya," kata Lukas dengan tenang. "Kenapa tidak? Apa karena jauh di lubuk hatimu, Suni dan aku takkan pernah sepenting Luna bagimu?" tanya Anya sambil mengerutkan kening. Lukas merasakan kepedihan dalam suara Anya. Ia memperlambat laju mobil, mengangkat lengannya, dan menepuk kepala Anya pelan. "Gadis bodoh, bukankah aku selalu di sisimu? Aku bisa melihatmu kapan saja, jadi tidak perlu menggantung fotomu di mobilku." Sementara itu, Luna sudah pergi sejak dia berumur 5 tahun, dan kita tidak tahu bagaimana keadaannya selama ini. Sebagai seorang kakak, seharusnya aku menjaganya, tapi satu-satunya yang bisa kulakukan untuknya adalah berdoa agar dia aman dan bahagia.
Anya mengerutkan kening dan dengan cemas menasihati, fakta bahwa dia tidak berada di sisimu selama bertahun-tahun ini semakin menjadi alasan bagimu untuk melepaskannya. Lagi pula, kurasa Luna tidak ingin melihatmu hidup di bawah bayang-bayang kepergian mereka. Kemungkinan besar mereka sudah tidak ada di dunia ini lagi. Mata Lukas meredup, dan ia menarik tangannya kembali dari kemudi. Ia tak pernah suka mendengar kata-kata sial seperti itu dari orang lain karena ia tak pernah ingin percaya bahwa Luna dan ibunya telah tiada. Ia lebih suka percaya bahwa mereka telah berganti nama dan hidup bahagia di belahan dunia lain. Dia pasti sudah meminta orang yang mengucapkan kata-kata sial itu keluar dari mobil kalau saja bukan Anya yang mengucapkannya. Anya tidak menyadari Lukas sedang marah. Ia menatap amulet itu dan berkata dengan genit, "Lukas, aku mau kamu juga menggantung fotoku dan Sunny di mobil. Dengan begitu, kamu akan selalu teringat kami saat menyetir." "Oke." Lukas mendengus. "Lupakan saja. Buat apa aku ingat Sunny? Anak itu cuma dapat 3 poin di ujian matematika terakhirnya." Anya terdiam dan merasa sedikit malu pada adik laki-lakinya yang bodoh itu. "Lukas, Sunny sebenarnya cukup pintar. Hanya saja, dia tidak suka belajar. Apa dia pikir dia bisa lolos belajar hanya karena hatinya tidak tertarik? Keluarganya sudah menyewa begitu banyak tutor untuknya, dan dia hanya mendapat nilai 3 poin untuk semua itu. Seharusnya dia malu menyebut dirinya Rivera. Aku tahu aku pasti akan malu. Baiklah, kita hilangkan dia dari foto dan masukkan saja fotoku, oke?" Lukas mendesah tak berdaya. Sejauh ini, ia tak pernah menyerah pada Anya. "Oke, besok aku akan menggantung fotomu di mobil agar aku selalu teringat padamu setiap kali aku menyetir." "Senang." Anya mengangguk dan tersenyum padanya. "Ya, aku senang sekarang kita semua mendapat perlakuan yang sama darimu." Bab 317. Lukas memijat pangkal hidungnya, merasa sedikit lelah. Ia selalu mengalah pada Anya, dan terkadang, ia khawatir ia terlalu memanjakannya. Anya menoleh keluar jendela, dan meskipun keinginannya sudah terpenuhi, raut wajahnya masih menunjukkan rasa jijik. Ia tidak peduli apakah Lukas masih menyimpan fotonya di mobil atau apakah ia akan memikirkannya saat mengemudi, yang ia inginkan hanyalah menang melawan Luna. Sejak Anya masih kecil, semua orang di sekitarnya selalu mengatakan bahwa ia beruntung dilahirkan di keluarga Rivera. Ia diperlakukan seperti putri kecil dan dicintai oleh ribuan orang, novel drama. Namun, tak seorang pun tahu bahwa tidak peduli seberapa besar ia dicintai, ia tidak akan pernah bisa menang melawan saudara tirinya yang bodoh yang telah hilang selama lebih dari 1 dekade. Untuk mengenang Luna, ayahnya menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun Lunar Century Manor di pusat kota di mana setiap jengkal tanahnya bernilai lebih dari sebatang emas. Lalu ada Lukas, yang selalu mengutamakan Luna yang hilang daripada Anya. Semasa kecil, demi disukai Lukas, Anya meminta seseorang untuk menato tahi lalat merah ceri yang identik di antara kedua alisnya agar terlihat seperti Luna. Sejujurnya, dia membenci semua ini, tetapi tidak punya pilihan lain karena Lukas awalnya tidak menyukainya karena dia dan Lukas tidak berasal dari ibu yang sama. Dia berpikir bahwa dengan meniru Luna, Lukas akan lebih menyukainya, dan Luna benar. Lihat bagaimana Lukas memanjakannya. Bahkan, bisa dibilang bukan Lukas yang hidup di bawah bayang-bayang hilangnya Luna, melainkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, dari seluruh dunia, ia paling membenci Luna. Anya hanya menginginkan Luna dihapus dari ingatan semua orang. Yang lebih tidak bisa diterima Anya adalah kenyataan bahwa ia bukanlah orang yang paling istimewa bagi Jeremy. Mengatakan ia tidak bahagia adalah pernyataan yang berlebihan. Faktanya, ia tidak akan bahagia sampai ia menjadi orang yang paling penting dan paling istimewa dalam hidup setiap orang. "Lukas, aku merasa takut," Anya tiba-tiba berkata dengan suara gemetar. Lukas mengira dia sedang tidak enak badan. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan dan bertanya dengan lembut, "Ada apa?" "Tidak ada yang perlu ditakutkan selama aku di sisimu." Anya menggenggam tangan kakaknya dan berkata dengan cemas, "Aku agak takut pada Corin. Aku selalu merasa dia sangat memusuhiku. Ditambah lagi fakta bahwa Rosie melakukan hal bodoh seperti itu. Yah,
Aku takut Corin akan membalas dendam padaku. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk melindungimu. Jangan biarkan siapapun menyakitimu. Sakit. Lukas tak kuasa menahan rasa kesal setiap kali teringat bagaimana Corin mengabaikannya dengan kasar, dan ia mengingatkan dirinya untuk tidak meremehkannya. Ia sudah kehilangan seorang saudara perempuan, dan ia akan sangat terkutuk jika kehilangan saudara perempuan lainnya. Pada saat itu, sebuah mobil sport datang dari arah berlawanan. Berbagai perasaan berkecamuk dalam diri Corin ketika ia menoleh ke arah Jeremy, yang matanya terfokus ke jalan. Ia mengerutkan bibir dan berkata, "Terima kasih, Tuan." Jeremy meliriknya dan bertanya, "Apa yang kau syukuri?" "Saya berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya menemukan saksi baru di waktu hari ini, atau kebenaran masalah ini tidak akan terungkap secepat ini." "Bagaimana kamu tahu kalau akulah yang menemukan saksi baru itu?" Pertanyaan itu membuat Corin bingung. Jeremy tidak pernah memberitahunya bahwa dialah yang menemukan saksi baru itu. Setahu dia, Corin hanyalah seorang negara. Lagi pula, tidak ada saluran yang dapat diandalkan untuk mendapatkan informasi rahasia seperti ini. Tidak mungkin aku bisa memberitahunya kalau Aaron lah yang melaporkannya kepadaku, pikir Corin. Bab 318. Aku cuma menebak. Kau begitu baik padaku akhir-akhir ini, apalagi aku istrimu. Jadi aku tahu pasti kau akan membantuku. Selain kau, tak ada orang lain di dunia ini yang bisa membantuku menemukan saksi baru seperti itu, jelas Corin dengan nada menyanjung. Jeremy meliriknya dengan dingin. "Apa kau benar-benar yakin aku akan membantumu?" "Tentu saja, aku selalu tahu itu," jawab Corin dengan senyum yang tak sampai ke matanya. Jeremy mendengus pelan. "Jadi, kau tidak mengutukku dalam hatimu saat aku tidak kembali ke rumah sakit untuk menghabiskan waktu bersamamu tadi malam." Corin tidak tahu harus berkata apa karena dia, pada kenyataannya, mengutuk. Kemarin ia mendengar dari Annie bahwa Jeremy tidak kembali sama sekali setelah mengantar Anya keluar dari rumah sakit. Ia menduga kedua mantan kekasih itu pasti terhanyut dalam obrolan mereka dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, ia merasa kesal ketika mengira Jeremy, seperti semua orang lainnya, mengira dirinya lah yang menyakiti Anya. Karena itu, dia memang mengutuknya dalam hatinya, tetapi bukan karena alasan yang dipikirkannya. Jeremy menganggap diamnya wanita itu sebagai pengakuannya atas tuduhan tersebut. Ia menyeringai provokatif dan memutar setir dengan tangannya untuk membelokkan mobil di tikungan. "Tadi malam, aku pergi menyelidiki sesuatu, dan ketika aku kembali, kau sudah tidur. Lalu, aku harus mengurus beberapa urusan mendesak besok pagi, jadi aku pergi sebelum kau bangun," jelas Jeremy. Corin tertegun dan berpikir, dia kembali tadi malam. "Kau tidak percaya padaku?" tanya Jeremy sambil mengangkat alisnya. Corin tersadar dari lamunannya dan menggelengkan kepala. "Tidak, aku percaya padamu. Kau tidak punya alasan untuk berbohong padaku. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin berterima kasih karena kau telah meluangkan waktu di tengah kesibukanmu untuk membantuku menemukan saksi baru." Jeremy meliriknya dan melihat senyum sopan yang dipaksakan di wajahnya. "Tommy lah yang bertanggung jawab mencari saksi karena aku sedang sibuk dengan urusan lain." "Masalah apa yang begitu penting sampai-sampai mengharuskanmu mengurusnya sendiri?" tanya Corin sambil mengerutkan kening. "Kupikir kau pandai menebak, jadi kenapa kau tidak mencoba menebaknya?" Alis Corin berkerut. Bagaimana mungkin dia bisa menebak kalau dia tidak punya bukti apapun? "Lupakan saja, aku tidak akan menebak-nebak. Mungkin ada hubungannya dengan Nona Anya karena kau bersedia menyelidiki masalah ini sendiri. Aku tidak perlu tahu detailnya karena ini tidak ada hubungannya denganku." Begitu ia berkata begitu, Jeremy langsung mengerem mendadak, menyebabkan mobil tergelincir ke trotoar, dan ban berdecit keras. Corin secara naluriah dan takut berpegangan erat pada sabuk pengamannya agar tidak terlempar ke dalam mobil. "Apa-apaan ini?" pikirnya begitu mobil berhenti. Ia melirik Jeremy dengan dahi berkerut. Ada apa dengannya kali ini? Wajah Jeremy yang dingin dan tampan sehitam guntur. Dia menyipitkan mata padanya dan berkata, "Tidak ada hubungannya denganmu. Novel drama. Jangan bilang kau serius berpikir semua yang kulakukan tidak ada hubungannya denganmu."
Hah, maksudmu ini ada hubungannya denganku? Tanya Corin penasaran. Jeremy perlahan membuka sabuk pengamannya. Tatapannya dingin. Corin Keru, apa kau tidak mendengarkan semua yang kukatakan padamu? Corin semakin bingung. Tidak, aku memang mendengarkan. Hanya saja terkadang, aku tidak begitu mengerti mengapa kamu melakukan beberapa hal yang kamu lakukan. Misalnya, ini salah satu momen seperti itu. Kamu selalu bisa bertanya jika kamu tidak mengerti. Kata Jeremy dengan marah. Corin masih tidak mengerti dari mana datangnya kemarahan mendadak itu, dan dia pun ikut marah. Aku tidak punya hak untuk bertanya karena aku bukan istrimu yang sebenarnya. Lebih baik jika. Apa katamu? Corin membeku sesaat. Lalu, ia mengerutkan kening dan berkata, Anya. Bab 319. Jeremy tiba-tiba meletakkan satu tangan di dashboard dan tangan lainnya di sandaran kursi Corin. Lalu, ia membungkuk dan menciumnya tanpa peringatan. Awalnya dia menciumnya dengan lembut, begitu lembut hingga membuat Corin terkejut, lalu rasanya seperti pintu air terbuka, dan lidahnya mulai dengan panik menyelidiki bagian dalam mulutnya. Corin terkejut, bisa dibilang begitu. Ia segera mendorong Jeremy menjauh dan hanya sempat menghirup napas dalam-dalam sebelum Jeremy menciumnya lagi dengan erat. Dia mendorongnya menjauh. Tuan, Anda, Mif. Kali ini dia menciumnya lebih ganas lagi. Tidak, Tuan, turunkan dariku. Ia memegangi kepalanya erat-erat agar tidak melawan. Ia akan menikmati momen ini semaksimal mungkin. Ciuman yang agresif dan invasif itu lebih seperti hukuman bagi Corin. Ia mulai merasa pusing karena kekurangan oksigen, sedetik lagi ia pasti akan mati lemas saat itu juga. Oleh karena itu, untunglah Jeremy akhirnya melepaskannya sebelum detik itu habis. Bajingan, Corin menarik napas dalam-dalam, menyeka mulutnya, dan memelototi Jeremy. Hei, di antara kita berdua, kaulah yang lebih brengsek di sini. Jeremy mencengkeram dagunya dengan kasar untuk mengagumi bibirnya yang merah dan bengkak. Corin gagal menepis tangannya. Bagaimana mungkin aku bajingan yang lebih besar? Tanyanya dengan marah. Perlukah kau bertanya? Jeremy mengusap ujung dagunya dengan ibu jarinya. Ada sedikit rasa kesal di matanya yang tidak sesuai dengan temperamennya yang biasanya dewasa. Bagaimana bisa kau begitu saja menyerahkan suamimu kepada wanita lain? Bahkan orang suci pun tidak sebaik itu. Jadi, izinkan aku bertanya, bukankah kau pikir kau lebih brengsek daripada dirimu yang mencampakkanku setelah mempermainkan perasaanku? Menyingkirkannya setelah mempermainkan perasaannya. Omong kosong, pikir Corin. Ia kesal karena diremehkan dan dilecehkan oleh Jeremy, meskipun ia bisa memahami apa maksud Jeremy. Bagaimanapun, Jeremy adalah seorang pria, dan mungkin saja Jeremy sudah punya perasaan padanya setelah merasakannya. Namun, itu hanya tebakannya, dan motif Jeremy mungkin saja berbeda dalam kenyataan. Tuan, kau seharusnya tidak berpikir kau bisa berbuat sesukamu padaku hanya karena kita pernah tidur bersama sekali. Lagi pula, kejadian itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Bukan berarti akan terjadi apa-apa di antara kita nanti. Kalau kau melakukan apa yang kau lakukan padaku lagi, aku akan. Kau akan apa? Jeremy menatap wajah kecilnya yang marah. Menuntutmu atas pelecehan seksual. Jeremy tertawa seolah baru saja menceritakan lelucon terlucu di dunia. Lalu, tatapannya tiba-tiba menajam. Sekarang dengarkan aku, Corin Keru, aku tidak berencana untuk tidur denganmu sekalipun. Corin menjadi semakin marah ketika mendengar itu. Jika dia tidak takut sisa hidupnya akan hancur karena efek sampingnya, dia tidak akan tidur dengannya sama sekali. Novel drama. Yah, aku juga. Pokoknya, kamu harusnya senang aku mau tidur denganmu. Jeremy diam-diam mencondongkan tubuhnya ke sisi wajahnya dan berbisik, maksudku, rencanaku adalah tidur denganmu lebih dari sekali. Corin tertegun sekaligus jijik. Apa katanya? Dasar mesum. Aku ingin melakukan hal-hal kotor padamu sepanjang malam sampai kita berdua tak bisa bergerak sedikit pun lagi. Bagaimana menurutmu? Bisik Jeremy di telinganya lagi. Sampai kita tak bisa bergerak sedikit pun lagi. Berapa kali dia ingin tidur denganku? Pikir Corin.
Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang, dan ia memalingkan wajahnya darinya dengan jijik. Berhenti jadi bajingan, Tuan. Corin tak akan pernah percaya kata-kata tak bertanggung jawab dari seorang pria yang masih punya perasaan, apalagi yang baru saja membuat pengakuan romantis yang luar biasa kepada cinta pertamanya. Bab 320. Bajingan, katakan padaku, bagaimana aku bisa menjadi salah satunya? Tanya Jeremy sambil mengerutkan kening. Corin baru saja hendak menjawab pertanyaannya ketika ponsel di sakunya tiba-tiba berdering, membuatnya kehilangan akal sehatnya. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan melihat bahwa tempat seharusnya ada nama hanyalah serangkaian angka. Akan tetapi, ia memiliki ingatan yang hampir seperti fotografi dalam hal mengingat angka dan dapat mengetahui hanya dengan sekilas pandang bahwa hanyalah yang menelepon. Ini, Tuan, silakan angkat teleponnya. Ini dari Anya kesayanganmu. Ia menyerahkan telepon itu kepadanya dan memandang keluar jendela untuk memberinya privasi. Jeremy menerima telepon itu tanpa melihatnya dan langsung menolaknya. Corin Keru, balik badan dan lihat aku, katanya tegas. Corin menoleh menatapnya, mata indahnya dipenuhi rasa jijik. Lalu apa? Jeremy menatap matanya dalam-dalam dan mulai menjelaskan, alasan aku memintamu pergi ke Lunar Century Manor hari itu sebenarnya. Telepon berdering lagi. Nada deringnya terus berbunyi, membuat Jeremy jengkel setengah mati. Corin mengangkat sebelah alisnya. Kenapa kamu tidak mengangkat teleponnya dulu? Lagi pula, dia mungkin sedang dalam keadaan darurat. Setelah memikirkannya, Jeremy menerima panggilan itu dan mengaktifkan speaker. Jeremy, kamu sudah sampai di rumah. Suara Anya yang lembut dan halus terdengar dari seberang telepon. Belum, ada masalah. Mobil Lukas mogok di jembatan yonder. Kami terjebak di sini sekarang, jadi bisakah kau datang dan menjemput kami? Tanya Anya tanpa daya. Bagaimana dengan bawahan Lukas? Tidak bisakah dia meminta mereka menjemput kalian berdua? Tanya Jeremy tanpa emosi. Ponsel Lukas kehabisan baterai, dan dia tidak ingat nomor telepon bawahannya. Aku hanya menyimpan nomormu di ponselku, jadi tidak ada orang lain yang bisa kuhubungi. Aku juga sedang agak sakit sekarang, jawab Anya dengan suara gemetar. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemput kalian, kata Jeremy. Anya agak sakit hati mendengarnya. Jeremy, bukankah kamu baru saja meninggalkan rumah sakit belum lama ini? Seharusnya kamu tidak terlalu jauh dari jembatan yonder. Tidak bisakah kamu datang ke sini dan menjemput kami sendiri? Atau karena Corin tidak ingin kamu datang ke sini? Corin memutar bola matanya dan berpikir, kenapa dia selalu harus menyalahkanku? Ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Dia memang wanita gila, sungguh. Jeremy, penyakitku sepertinya kambuh lagi. Aku hanya khawatir orang-orangmu tidak akan sampai di sini tepat waktu. Jeremy, aku merasa sangat buruk sekarang, kata Anya lemah. Jeremy menunduk dan terdiam selama 2 detik. Kirimkan lokasinya. Oke, aku akan segera mengirimkannya. Terima kasih banyak, Jeremy. Kata Anya gembira. Corin sudah membuka sabuk pengamannya saat Jeremy menutup telepon. Ia hendak keluar dari mobil ketika Jeremy menarik pergelangan tangannya dari belakang. Menurutmu kau mau pergi kemana? Tanya Jeremy. Aku akan naik taksi pulang supaya tidak ada yang bisa bilang akulah yang menghalangimu dan Nona Anya. Jangan khawatirkan aku, Tuan. Kau harus segera menyelamatkan gadismu yang sedang dalam kesulitan, kata Corin sinis. Jeremy meliriknya dengan dingin. Duduklah. Kita pergi bersama. Corin terpaksa memasang sabuk pengaman lagi. Jeremy segera memutar balik mobil dan melaju ke yonder bridge. Corin benar-benar kesal. Pak, saya rasa saya tidak seharusnya ikut menjemput Anya. Kaulah yang kusuka. Jeremy memotong ucapannya tanpa peringatan dengan tidak sabar. Corin terkejut, tetapi kemudian dengan datar berkata, Tuan, Anda seharusnya tidak bercanda tentang hal seperti ini. Saya tidak akan pernah.